Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kota Magelang hadir kembali pada acara Jumpa Kita. Jumpa Kita kali ini merupakan salah satu terobosan KPU Kota Magelang untuk memberikan informasi tentang pemilu, pemilihan, dan informasi lainnya. Saya, Sri Nugraheni, akan memandu acara Jumpa Kita. Yang hari ini Jumpa Kita kehadiran tamu dari Bawaslu Kota Magelang, yaitu telah hadir di tengah kita Bapak Maulidin Taufik. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita sapa dahulu Bapak Taufik. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi pandemi tetap sehat ya, semangat. Alhamdulillah tetap sehat dan semangat. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya, bagi teman-teman pemilih yang berbahagia tentunya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apa, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih. Ini tadi Pak Taufik adalah dari Badan Pengawas Pemilu yang ada di Kota Magelang. Tentunya punya ini ya Pak Taufik ya, ada divisinya. Kalau di KPU ada divisinya, mungkin kalau di Bawaslu secara kelembagaan apa ini Pak? Mohon diperkenalkan kepada teman pemilih. Oh gitu Pak. Kalau divisinya di Bawaslu Kota Magelang itu ya begitu. Oh iya. Karena memang kondisinya di Bawaslu Kota Magelang hanya ada 3 komisioner. Seperti saya kemudian diamanati sebagai Koordif Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Jadi sebetulnya itu tugas 3 orang, tapi di Kota Magelang itu diampu oleh 1 orang. Gitu. Berarti kalau untuk Bawaslu di Kota Magelang itu hanya ada 3 ya? Betul, hanya ada 3. Karena luas wilayah ya, ini akan mempengaruhi juga ya. Bisa jadi luas wilayahnya. Teman pemilih, ini adalah bincang barengnya dengan Bawaslu, dengan Pak Taufik. Itu akan kita bincang-bincang bareng tentang ini ya Pak, tata kelola penanganan pelanggaran. Iya. Ya. Untuk persiapan di tahun pemilu 2024. Ya. Tentunya kalau tadi tata kelola pemilu itu meliputi tentunya ada proses pembuatan hukum pemilu, kemudian proses penyelenggara sendiri, dan proses sengketa penanganan pelanggaran ya. Ini tentunya sudah mempersiapkan untuk di tahun pemilu serentak di tahun 2024 ya Pak Taufik ya. Iya betul Bu. Nah betul. Ini tentunya banyak tantangan dan rintangan ya, tentunya seperti itu. Tetapi kita sudah memastikan bahwa nanti pada pemilu serentak di tahun 2024 itu ada di tanggal 14 Februari ya 2024. Kemarin sudah ada kesepakatan dari KPU, Bawaslu, kemudian dari KPP, kemudian dari Komisi 2 dan pemerintah dalam negeri ya. Ini sudah kesepakatan kalau intinya akan pemilu serentak di tahun 2024 dari tanggal 14 Februari 2024. Betul. Tentunya dari Bawaslu sendiri sudah akan mempersiapkan, karena masih tetap mengacu pada pemilu serentak di tahun 2019 kemarin ya Pak. Iya. Itu kan juga sama serentak ya. Itu tetap kita menggunakan undang-undang, regulasinya masih Undang-Undang Nomor 7 ya. Iya. Nah itu karena tidak berubah dan masih menggunakan ini. Tentunya ada strategi ya, ada strategi dari pengawas pemilu. Itu seperti apa ya Pak untuk strateginya? Oke. Teman pemilih yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya ingin mencoba menjawab Bu Heni terkait dengan strategi pengawasan Bawaslu. Ya. Yang pertama adalah pengawasan itu tak lepas daripada di dalamnya ada upaya pencegahan. Jadi urut-urutannya adalah pencegahan, yang di dalamnya ada upaya pengawasan dan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
Itu strategi umum yang yang Strateginya. biasa dilaksanakan oleh Bawaslu. Ini memang standar operasionalnya begitu. Jadi setiap kegiatan di kepemiluan pasti akan selalu didahului oleh hal-hal yang berupa pencegahan. Yang dalam pelaksanaannya itu akan ada pengawasan, dan setelah itu apabila di pengawasan itu masih terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, itu nanti penanganan pelanggaran sendiri pun itu juga akan diperkuat lagi. Ini dua hal yang berbeda dengan penyelesaian sengketa. Itu Bu. Di dalam pelanggaran tentunya ada jenis-jenis pelanggarannya ya Pak. Itu apa sih jenis-jenisnya itu apa aja ya Pak ya? Teman pemilih perlu diketahui karena ini bentuknya adalah sosialisasi juga. Pengen juga dari Bawaslu juga menyampaikan supaya teman pemilih nanti juga mengerti terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di pemilu ataupun di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dikenal yang pertama ada pelanggaran administrasi, yang kedua ada pelanggaran kode etik, kemudian yang ketiga ada pelanggaran pidana pemilu. Terus yang keempat itu ada namanya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Di keempat pelanggaran ini merupakan hal yang harus selalu diawasi oleh Bawaslu Kota Magelang ataupun Bawaslu dimanapun berada terkait dengan penyelenggaraan. Ternyata di dalam undang-undang itu ada pelanggaran ada 4 jenis ya Pak. Iya ya? Betul. Wah, ternyata banyak sekali ya untuk pelanggaran ini. Mungkin juga teman pemilih akan mengetahui juga seperti apa sih contoh-contohnya untuk jenis-jenis pelanggaran yang ada di pemilu dan pemilihan ini Pak. Bisa dong memberikan contohnya. Pelanggaran yang pertama ya Bu ya, pelanggaran administrasi itu ada pelanggaran terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang ada dalam peraturan dalam pemilu. Selanjutnya yang kedua itu adalah terkait dengan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini sebetulnya berlaku untuk kita. Untuk sebagai penyelenggara ya. Sebagai badan penyelenggara itu sebetulnya kita juga tidak terbebas. Kita tidak bisa melakukan apapun, nggak bisa. Karena kita ada kode etik. Nah, pelanggaran kode etik ini pelanggaran terkait dengan apabila penyelenggara itu melanggar katakanlah sumpah janjinya, yang mereka disumpah untuk menjadi seorang penyelenggara begitu. Nah, kemudian siapa yang menangani pelanggaran kode etik tersebut? Yang menangani adalah dalam hal ini DKPP, Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, pelanggaran tindak pidana pemilu itu tentunya adalah pelanggaran yang terkait dengan tindakan atau perbuatan melawan hukum daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ini menjadi lebih menarik lagi karena di penanganan tindak pidana pemilu itu yang menangani tidak hanya Bawaslu saja, tapi dalam satu wadah yang disebut dengan Sentra Gakum yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, penyidik kepolisian, dan kejaksaan. Terus kemudian yang keempat adalah pelanggaran terhadap perundang-undangan yang lainnya. Ini pelanggaran terhadap perundang-undangan yang lainnya. Contohnya adalah terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Jadi Bawaslu itu bisa menangani hanya sepanjang hanya menerima, kemudian yang akan memberikan sanksi direkomendasikan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya kalau ASN berarti kita ke Komisi ASN, kalau TNI Polri kita ke masing-masing instansi terkait. Itu kira-kira Bu dari penjelasan dari 4 pelanggaran. Ya, terima kasih. Ternyata memang di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu penyelenggara pemilu memang disebutkan ya. Penyelenggara pemilu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Nah, ini ternyata saling berkaitan, merupakan satu kesatuan fungsi, tetapi mempunyai kewajiban yang berbeda-beda ya. Nah, di sini dalam kaitan pelanggaran tentunya adalah pengawasan dari Bawaslu.
seperti apa sih kewenangannya dari Bawaslu itu dalam menangani pelanggaran, Pak Taufik? Terima kasih Bu. Saya pikir undang-undang telah mengamanatkan begitu ya kepada Bawaslu bahwasanya penyelenggara pemilu itu atau pemilihan ada 3 tadi yang Bu Heni sebutkan, tetapi masing-masing punya fungsi, tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, terkait dengan Bawaslu memang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan. Seperti tadi, pengawasan tidak hanya berupa mengawasi saja, tetapi tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan strategi pengawasan, sampai dengan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Nah, terkait dengan wewenang, ini Bawaslu memiliki kewenangan untuk yang pertama adalah menerima laporan. Kemudian setelah menerima laporan, Bawaslu juga bisa memeriksa apabila itu nanti ada laporan yang masuk ataupun itu ada temuan yang masuk di Bawaslu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti serta memutuskan. Itu terkait dengan misalnya pelanggaran administrasi yang tadi saya jelaskan. Jadi kita masih ingat ada beberapa pelanggaran administrasi begitu ya. Itu nanti kalau di pemilu itu Bawaslu sampai dengan memutuskan. Undang-undang dinormakan seperti itu. Di Undang-Undang 7 maksudnya. Yeah. Dinormakan seperti itu. Sehingga bentuk daripada outputnya itu adalah putusan. Sementara kalau kita mau membandingkan dengan Undang-Undang di Pilkada, Undang-Undang 10 2016 itu kan rekomendasi. Kemarin 2020 kita kan selalu memberikan rekomendasi ke KPU, ya, karena memang bentuknya itu rekomendasi di Undang-Undang 10 dan putusan. Itu terkait dengan administrasi. Terus kemudian siapa sebetulnya yang akan dikenai terkait dengan pelanggaran administrasi? Tentunya selain KPU itu sebetulnya peserta pemilu itu juga bisa dikenakan pelanggaran administrasi. Contohnya ketika melakukan kampanye misalnya, KPU sudah memberikan batasan tapi ternyata itu dilanggar, ya. Itu juga masuk dalam pelanggaran administrasi. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut lagi juga kita ada kewenangan untuk menerima, menindaklanjuti sampai memutuskan terkait dengan pidana pemilu. Tetapi seperti disebutkan tadi, hanya saja terkait dengan putusannya itu kita bekerja sama. Sebetulnya bukan bekerja sama, tetapi itu ada Pokja namanya Sentra Gakumdu. Nah, di dalamnya itu nanti akan membahas. Di dalamnya itu ada pembahasan sampai dengan pembahasan keempat. Kalau di penanganan tindak pidana pemilu itu. Pembahasan pertama itu terkait syarat formil materialnya seperti apa, apakah sudah terpenuhi atau belum. Pembahasan kedua terkait apakah itu nanti masuk di dalam masuk pelanggaran pidana atau belum, dan seterusnya begitu sampai 4 kali pembahasan di Gakumdu. Nah, setelah 4 kali itu seandainya itu bisa lolos begitu, itu nanti akan kemudian diteruskan kepada pihak penyidik kepolisian. Nah, selanjutnya pihak penyidik setelah ada penyelidikan itu bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Baru itu nanti outputnya di pengadilan, sanksinya berupa sanksi pidana yang diputuskan oleh. Nah, sebetulnya kewenangannya seperti itu, Bu. Jadi kita sebetulnya juga punya kewenangan yang selama ini masyarakat luas, dalam hal ini nanti partai politik ataupun peserta pemilu itu yang nampaknya berdasarkan pengalaman 2019 dan 2020 kemarin itu masih kurang. Ya, terkait ini bisa tercermin dari misalnya laporan yang disampaikan ke Bawaslu itu selalu masih kurang, sehingga harus ada perbaikan. Itu, Bu. Memang di dalam penanganan pelanggaran ini ternyata banyak sekali mekanismenya ya. Mekanisme yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi sesuai dengan aturan yang sudah ada. Tentunya di dalam tadi ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran etik, itu ada sanksinya ya Pak. Itu sanksi-sanksinya seperti apa ya Pak?
dan Nah, juga bisa memberikan gambaran kepada teman pemilih agar mereka akan selalu berhati-hati jangan sampai melanggar adanya pelanggaran ya pemilu nih. baik. Sebelum saya menjawab ke sana, saya ingin meneruskan sedikit Iya. terkait dengan apa namanya tadi yang saya jelaskan di depan, bahwasanya kita juga Bawaslu juga dalam penanganan pelanggaran itu dibatasi oleh waktu. Kalau kalau di pemilu itu waktunya adalah 7 plus 7 begitu. Ada 7 hari, ada tambahan lagi 7 hari, 7 plus 7. Jadi di aturannya begitu, di Perbawaslu begitu, 7 plus 7 bukan 14 hari tapi. Nah, ini sering kita rasakan itu menjadi kurang. Jadi kurang apabila penanganannya itu ada banyak perkara yang masuk di Bawaslu. Itu sebetulnya menjawab tadi tantangan di Bawaslu itu tadi seperti itu. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu sehingga kita juga terkait masalah sanksi itu juga kita bekerjanya, jadi kerja-kerja di Bawaslu terkait penanganan pelanggaran itu juga harus mengoptimalkan semua, dioptimalkan semua untuk bisa mencapai waktu yang dimaksud. Karena apa? Karena nanti di laporan sendiri masih ada perpanjangan apabila mereka syarat formil materialnya belum terpenuhi, begitu. Ada perpanjangan 3 hari. Kemudian di syarat materialnya itu juga ada perpanjangan, tentunya juga 3 hari. Makanya ini dalam satu kesatuan begitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau tidak ada seperti itu dengan sosialisasi seperti ini, diharapkan masyarakat itu nanti laporannya memang sudah fix begitu, termasuk alat buktinya, daftar bukti itu akan bisa mempercepat. Walaupun demikian, tetap apabila itu laporan memang dibaca seperti itu, ada banyak kekurangan, ya kita harus cepat. Intinya adalah pelapor ini harus kooperatif. Ketika mereka melaporkan sesuatu, mereka juga harus kooperatif. Apabila laporan tersebut tidak lengkap, harus cepat-cepat melengkapi juga. Karena di Bawaslu itu tidak seperti penanganannya, tidak seperti di polisian misalnya, di kejaksaan bisa sampai ratusan hari, hanya 7 plus 7. Itu pun di pemilu, Bu. Kalau di pilkada itu hanya 3 plus 2, jadi cuma 5 hari. Itu yang butuh kecepatan cermatan mungkin dari kita terkait dengan penanganan tersebut. Itu, Bu. Ternyata untuk penanganan pelanggaran itu tidak kita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang ya, di dalam peraturan, tidak seperti sama. Tentunya hanya terbatas, kayak tadi sudah sampaikan 7 plus 7, kemudian kalau di pilkada hanya 3 hari, nah ini adalah merupakan mekanisme penanganan pelanggaran yang harus cepat-cepat terselesaikan. Sehingga juga masyarakat akan lebih jeli dan akan lebih bisa menerima dari penanganan pelanggaran ini ya. Iya. Teman pemilih, sebelum kita lanjutkan pada bincang-bincang pada siang hari ini, kita ikuti informasi sebagai berikut. Teman pemilih, kembali lagi bincang-bincang kita pada siang hari ini ya. Pak Taufik tadi sudah menyampaikan tentang jenis-jenis pelanggaran ya. Tentunya berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Ini seperti apa sih penanganannya untuk pelanggaran administrasi? Itu bisa diberikan contohnya dan nanti solusinya seperti apa. Itu biar nantinya teman pemilih itu jangan sampai terjadi pelanggaran administrasi. Terima kasih Bu Eni, teman pemilih yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tadi disebutkan pelanggaran administrasi seperti apa. Sebelum saya menjawab ke sana, pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang paling banyak terjadi di perhelatan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, paling banyak.
Kenapa paling banyak terjadi? Karena pelanggaran administrasi seperti tadi dijelaskan juga. Pelanggaran tersebut adalah terkait dengan tata cara, prosedur, mekanisme. Jadi tata cara, prosedur, mekanisme yang sudah diatur kemudian dilanggar itu merupakan pelanggaran administrasi. Nah, kemudian siapa saja yang yang berpotensi untuk melanggar administrasi tersebut? Yang pertama adalah KPU itu sendiri. Selain KPU sebetulnya ada yang melakukan pelanggaran administrasi yang lain, yaitu peserta pemilu. Dalam tahapan-tahapan pemilu seperti di tahapan kampanye itu juga banyak pelanggaran. Nah, kenapa banyak sekali pelanggaran administrasi itu berulang gitu? Itu karena memang mekanisme penanganannya begitu. Mekanisme penanganannya itu tidak segreget daripada penanganan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kalau di administrasi, bayangkan sanksi daripada pelanggaran administrasi itu dalam tanda kutip nih ya, hanya perbaikan administrasi. Kemudian teguran tertulis. Kemudian ada juga tidak diikutkan dalam tahapan tertentu. Kalau yang peserta yang melanggar kan begitu. Itu administrasi. Dan menurut saya pribadi memang pelanggaran administrasi ini jelas sekali banyak dilakukan karena dilihat dari sanksinya tidak terlalu menggigit dalam tanda kutip. Nah, akan tetapi pelanggaran administrasi ini sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan pemilu, ini harapannya masyarakat luas, terutama yang memiliki hak pilih untuk memilih, itu bisa berkaca dari hal tersebut. Jadi kok ternyata si partai A, calon A ataupun calon legislatif A, B, C gitu banyak melakukan pelanggaran ya, walaupun pelanggaran administrasi. Itu artinya apa? Artinya menurut saya pelanggaran itu ya tetap pelanggaran. Dia melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan atau yang sudah dipastikan untuk ditetapkan. Tapi teman pemilih terkait dengan hal tersebut tentunya ini menjadi kalau kita memilih calon pemimpin kita, calon wakil kita, tentunya kita juga harus selektif. Ini bisa digunakan sebagai referensi. Nah, terus jangan sampai kemudian kita hanya memilih orang yang nggak tahu, track recordnya nggak tahu seperti apa begitu. Tapi ini mudah-mudahan bisa dijadikan referensi. Karena apa? Karena sebetulnya penanganan pelanggaran ini di Bawaslu selalu diupdate paling tidak di temboknya Bawaslu itu, ya kan? Ada papan begitu yang selalu penanganan pelanggaran selalu ditempel di situ. Belum lagi di media sosialnya Bawaslu juga akan selalu disampaikan di situ bahwa ada pelanggaran administrasi yang dilakukan. Apalagi Bu Heni, di pemilu, di perhelatan pemilu itu Bawaslu mempunyai kewenangan terkait adjudikasi. Di adjudikasi ini kalau boleh kita sampaikan, memang di undang-undang tidak menjelaskan secara langsung itu harus melalui mekanisme persidangan. Tetapi arah dari definisi tersebut adalah melakukan persidangan. Jadi kita melakukan pemeriksaan di dalam yang ditonton terbuka untuk umum seperti di persidangan. Ya, kita menyebut itu sebagai persidangan. Nah, itu nanti outputnya itu putusan. Nah, putusannya itu mudah-mudahan harapannya bagi kita penyelenggara bisa menimbulkan efek jera, walaupun kita tahu kalau itu pelanggaran administrasi, kita tidak bisa berharap terlalu banyak terkait efek jeranya tersebut. Tapi kalau kita bicara masyarakat yang memiliki hak pilih itu, saya pikir itu bisa, sekali lagi itu bisa dijadikan referensi untuk mereka harus menggunakan hak pilihnya. Ternyata untuk pelanggaran administrasi juga menarik ya. Ternyata banyak sekali. Jadi tidak hanya pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan prosedur maupun tata cara, itu ternyata untuk administrasi pelanggarannya juga banyak. Iya, efeknya Bu. Efeknya banyak terbaik. Efeknya nanti bisa sampai ke situ yang saya jelaskan. Iya. Jadi kalau melihat pelanggarannya definisinya memang seperti itu. Tetapi efeknya itu memang bisa sampai ke
apa namanya jadi referensi itu Iya. tadi. Bahkan kalau kita menengok pelanggaran administrasi TSM misalnya, ini kan TSM. berbeda. Iya. Administrasi TSM itu kalau di pilkada itu paling berat, itu ditakuti karena pembatalan calon. Pembatalan calon ya. Iya, sanksinya pembatalan calon. Nah, maksud saya kenapa tadi saya sedikit curhat gitu terkait dengan pelanggaran administrasi, kenapa enggak segarang itu begitu? Karena apa? Karena kenyataannya, faktanya itu pelanggaran administrasi banyak terjadi kan begitu. Ini yang mungkin harus ditingkatkan begitulah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, sebagai pembuat undang-undang mungkin, supaya harapannya sih supaya pemilu juga masyarakat punya berkeadilan, kita bisa menegakkan keadilan pemilu melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Ini sangat menarik sekali ya teman pemilih untuk pelanggaran dan penanganannya dari Bawaslu. Pengawasan juga memang harus semaksimal mungkin, baik itu nanti pengawasan di dalam pemilu maupun pemilihan. Yang sangat menarik mungkin dari teman pemilih ini ada kaitan sering adanya money politik. Nah, kalau untuk money politik tentunya ada pelanggaran, akan sampaikah nanti tindak pidana, Pak? Oke, ini mungkin sangat menarik bagi teman pemilih untuk berkaitan dengan money politik. Nah, ini di samping itu kan juga nanti penanganannya seperti apa? Iya, Bu. Ini teman pemilih yang berbahagia, memang pelanggaran terhadap pelanggaran pidana, maksud saya pidana terkait dengan praktek money politik ini memang seperti hantu gitu ya. Banyak tapi kita nggak bisa melihat kan begitu. Itu faktanya seperti itu, banyak terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa hari yang lalu kita melakukan pembentukan desa pengawasan di daerah salah satu di daerah di Kota Magelang begitu. Itu ternyata curhatannya sama. Oh, ternyata di tempat kita itu ada loh Pak yang bagi-bagi itu, ada yang ini curhatnya seperti itu. Tapi herannya juga itu karena saya nggak tahu, makanya sosialisasi semacam ini kan memang perlu digiatkan sehingga tidak ada orang berani melaporkan atau setidaknya memberitahukan sebagai informasi awal buat Bawaslu, hingga Bawaslu bisa melakukan investigasi kalau memang si pelapor atau yang mau melaporkan itu dalam tanda kutip tidak berani kan begitu. Nah, sebenarnya mekanisme seperti itu bisa dijalankan atau melalui laporan yang tidak langsung, misalnya melalui bisa melalui yang paling yang paling enak itu melalui WA misalnya. Sekarang ya langsung bisa ke WA. Ya untuk laporan bisa. Itu yang paling mudah, yang paling familiar di samping aplikasi-aplikasi tertentu paling familiar seperti. Nah, terkait penanganannya ini memang masuk dalam perkara tindak pidana, dugaan tindak pidana pemilu. Tentunya kalau dugaan tindak pidana pemilu itu akan ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dalam Polres, kemudian Kejaksaan Negeri dalam hal ini. Nah, itu memang sudah menjadi tugas daripada Sentra Gakumdu itu untuk menangani praktek-praktek tidak pidana. Nah, salah satunya politik uang ini. Politik uang ini kalau saya mau sitirkan dari diskusi yang pernah dilakukan di Bawaslu Provinsi begitu, yang pembicaranya adalah Pak NHS, mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang pertama, itu mengatakan bahwa memang politik uang itu sudah menjadi kutukan dari Bawaslu. Jadi memang sebetulnya bisa diraba, tetapi karena begini Bu, Bawaslu itu kan sebetulnya lembaga yang unik begitu ya. Dia punya dua kaki. Yang pertama, kalau bicara pengawasan itu adalah aktif. Tapi kalau ketika kita bicara pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, itu Bawaslu bersifat pasif. Nah, dia layaknya kejaksaan, itu pasif, mereka menerima baru menindaklanjuti. Nah, dua fungsi ini itu semuanya ada di bawah, sehingga
kadang juga lucu begitu. Bawaslu sing nemokke, Bawaslu sing Kenapa? nangani kan gitu. Nah, ini juga banyak pertanyaan seperti itu. Tapi karena memang di negara kita itu masih mempercayakan lembaga ini untuk pengawasan pemilu, ya kita harus bisa memisah dan memilih itu, sehingga tadi muncul ada koordinator itu. Nah, terkait dengan politik uang itu tadi yang bikin susah kan laporannya enggak. Jadi kalau kita bicara Magelang banyak politik uang, kalau kita sering mendengar seperti itu, bisa jadi iya. Tapi yang masuk ke Bawaslu memang tidak ada. Sebagai contoh, saya mau mencontohkan pemilihan 2020 kemarin, Bawaslu Kota Magelang itu sebetulnya menerima laporan, baik itu administrasi, pelanggaran undang-undang yang lain ataupun pidana, itu terbanyak nomor 2 di Jawa Tengah. Banyak ya? Jadi setelah Purbalingga, jumlahnya 38 kasus. Apakah ini sebuah kebanggaan? Enggak, karena banyak. Dibandingkan kota-kota yang lain yang perhelatan pilkadanya itu juga mereka kota besar begitu, yang kota malah mereka juga minim. Itu artinya apa, Bu? Artinya memang di banyak yang harus kita sosialisasikan, banyak yang harus kita benahi di terkait dengan kalau di KPU punya pendidikan pemilih begitu, itu memang harus harus digelorakan terus terkait hal-hal semacam ini. Jadi kita tidak bisa menangani kalau misalnya itu tidak ada laporan. Kita tidak bisa menangani kalau memang kemudian di pas kita mengawasi juga tidak terjadi. Karena politik uang itu selalu terjadi di lorong-lorong gelap. Tidak mungkin itu terjadi di tempat terang benderang, pasti akan ketemu gitu. Tapi itu terjadi di lorong-lorong gelap, di jam-jam yang kita sendiri ya, di jam-jam tertentu ya. Seperti itu. Sehingga bantuan partisipasi masyarakat begitu terkait ada hal semacam itu harus tersampaikan, sehingga kita bisa bergerak, bisa mengatasi itu, melakukan seperti kewenangan yang kita punyai gitu. Iya, ternyata untuk penanganan pelanggaran money politik ini memang susah juga, karena memang dari Bawaslu harus menerima laporan, kemudian laporan itu ada buktinya, kemudian ada sanksinya yang harus diberikan. Nah, tapi kalau ada buktinya, itu salah satu, Bu. Nah, itu salah satu yang tidak membuktikan dan tidak bisa. Kalau kita mau menyalahkan, kalau kita mau pakai terminologi menyalahkan, itu yang mau disalahkan siapa? Paling-paling pembuat aturan kan begitu. Kalau kita kan hanya menjalankan aturan. Jadi memang aturan dibikin sedemikian rupa, Bu. Jadi ketika ada laporan politik uang itu memang benar-benar harus rigid. Apalagi di dalamnya itu kita bersama-sama dengan penyidik polisi dan kejaksaan. Kadang ini ya, seperti pilkada kemarin nih, saya contohkan yang paling dekat. Kadang kita bersusah payah di pembahasan kedua, ketiga begitu, bahwa meyakinkan pihak penyidik dan pihak kejaksaan bahwa ini benar-benar pelanggaran politik uang, tetapi mereka punya pandangan lain. Itu bisa jadi. Iya. Karena tidak ada kata kesepakatan, sehingga nah itulah yang sebetulnya bisa dianggap juga ada kelemahannya itu, karena Bawaslu tidak sendiri dan itu harus ada tiga nih ya, ada Kak dan Kundu itu ya, yang untuk menangani terkait dengan pidana khususnya politik uang, karena kita kemarin ada di pilkada ada setidaknya ada 8 laporan terkait politik uang dan itu harus dibuktikan. Benar-benar itu saya menyaksikan bagaimana pembuktian itu. Dia punya foto, dia punya videonya, dia punya gambarnya, itu harus. Dan itu juga dipertanyakan apakah video itu asli. Untuk mengetahui video itu asli dan tidak, saya kira agak susah buat Bawaslu ya kan. Dan itu samping itu juga nantinya sebagai saksi akan dipanggil, akan juga iya, susah untuk menghadirkan juga ya Pak, iya, berkaitan dengan money politik ini ya. Betul. Apalagi kemarin waktunya hanya 3+2 itu. Iya. Hanya sedikit. Jadi memang, tapi bukan berarti itu tidak dilaksanakan. Itu semua dilaksanakan, yang insya Allah itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan kami. Baiklah Pak Taufik, dengan perbincangan kita pada siang hari ini, jumpa kita sangat bermanfaat untuk teman pemilih. Itu mungkin akan disampaikan
kesan pesan kepada teman pemilih? Silakan Pak. Baik, matur nuwun Bu Heni, teman pemilih yang berbahagia dan dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan terima kasih dan bangga bisa diundang di KPU Kota Magelang untuk mengisi acara Jumpa kita. Acara jumpa kita yang saya pikir ini karena itu muncul di kanal-kanal YouTube begitu, nah ini akan banyak ditonton oleh masyarakat Kota Magelang tentunya. Ini kaitannya dengan sosialisasi kepemiluan ini sangat penting sekali dan saya bangga ada di sini bisa menyampaikan bersama Bu Heni. Kemudian yang selanjutnya pengennya ini terus dilaksanakan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekali ini saja begitu. Ini harapan saya Bu. Harapan saya begitu. Jadi paling bisa tidak berkelanjutan ya Pak. Paling tidak bisa berkelanjutan karena sebetulnya kita ada dalam satu frame kan begitu. Penyelenggara kan begitu. Ini akan lebih baik kalau menurut hemat saya itu paling tidak seperti ini. Jadi masing-masing bisa saling tukar informasi supaya kelak kemudian hari apabila sama kan kita mau 14 Februari 2024 itu mau penyelenggaraan itu kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan pendapat berdasarkan tugas dan masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya dan telah meluangkan waktu. Semoga pada bincang kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman pemilih dan masyarakat Kota Magelang. Teman pemilih, demikian perbincangan pada jumpa kita episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak pada acara ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman pemilih. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Sri Nugraheni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.